Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1134. Lisa dan yang lainnya menoleh untuk menatap Jasper dengan dingin saat Norman mulai memarahinya. Dudley adalah satu-satunya yang terlihat tenang. Jasper memandang Norman dan menjawab dengan tenang, "Kapan Anda melihat saya memukuli orang, Tuan Gardner? Saya sarankan Anda mencari perawatan di rumah sakit jika ada yang salah dengan mata Anda." Norman sangat marah dengan kata-kata Jasper. Dia jelas melihat Henry memukuli Gary. Namun, tidak seperti si bodoh Gary, Norman sangat menyadari identitas Henry. Sebenarnya, dia merasa hatinya tergoncang ketika dia melihat Henry. Bagaimanapun, identitas Tuan Muda Law terlalu menakutkan, dan dia tidak mampu menyinggung pria itu. Jadi, dia hanya bisa menyalahkan Jasper. Norman mencibir dan berkata, "Semua orang tahu bahwa Henry bersamamu. Hal-hal yang dia dokumentasikan selalu atas perintahmu, bukan?" Henry mengejek dan menatap Jasper. Tatapannya seolah-olah dia meminta izin untuk memukul orang tua ini juga. Gary baik-baik saja, tetapi Norman tidak bisa diserang begitu agresif untuk saat ini. Jasper datang hari ini untuk menangani hal-hal tertentu. Jasper membuat Henry tenang terlebih dahulu ketika dia menjawab dengan tenang, "Henry adalah orangnya sendiri dan begitu juga saya. Saya tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan apa yang dia lakukan." Lisa mencibir dan berkata sambil berdiri di samping, "Cukup, Jasper. Berhenti berakting. Apa yang kamu lakukan di sini? Semua orang tahu bahwa kamu kalah dari Citriasures Group, jadi apakah kamu datang ke sini hanya untuk mempermalukan dirimu sendiri?" Ekspresi Dudley berubah sangat aneh ketika dia mendengarnya mengatakan ini. Dia sepenuhnya tahu bahwa Jasper tidak kalah dalam pertarungan ini. Citriasures Group melakukannya, dan sangat buruk dalam hal itu. Saya yang meminta untuk mengadakan pertemuan. "Menurutmu apa yang aku lakukan di sini?" kata Jasper dengan tenang. "Kau meminta ini." Lisa tertawa terbahak-bahak. "Kamu pasti gila. Ayah saya adalah orang yang mengadakan pertemuan ini. Kamu pasti sudah gila setelah kalah dari Citriasures Group. Pikiranmu sepertinya tidak koheren." Jasper menjawab dengan tenang, "Jika saya ingat dengan benar, Anda mengatakan bahwa Anda mengambil istirahat panjang di pertemuan terakhir, bukan, Tuan Gardner? Anda mengatakan bahwa Anda akan melepaskan semua otoritas sebagai presiden. Jika itu masalahnya, lalu siapa Anda untuk mengadakan pertemuan sekarang?" Ekspresi Norman berubah dan dia mencibir. "Kita berdua tahu apa yang terjadi saat itu, Jasper. Jadi tidak perlu bertele-tele lagi. Saya hanya melakukan itu karena situasinya mengharuskannya saat itu. Jika saya dapat mengajukan cuti, maka saya juga dapat mengakhiri cuti lebih awal. Saya presiden, dan apa yang saya katakan berlaku. Siapa kamu untuk menghalangi jalanku? Jadi pada dasarnya, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda memilih untuk menerima kekalahan karena Anda tidak bisa menang melawan saya saat itu. Tapi sekarang setelah badai berlalu, tiba-tiba kamu berpikir kamu akan mendapat kesempatan, iya?" Jasper bertanya dengan senyum halus. Ekspresi Norman berubah dan dia berkata dengan muram, "Berhenti bertingkah bodoh, Jasper. Siapa yang Anda pikir Anda membodohi di sini? Anda pasti telah membuat kerugian besar di Citriasures Group, jadi apa hak Anda untuk menunjuk kami sekarang? Aku yakin kamu akan segera tahu apakah aku sedang berakting atau tidak. Bagaimanapun, karena ini adalah rapat, mari kita pindah ke ruang rapat," kata Jasper dengan tenang. Lisa mencibir dan berkata, "Kamu tidak diundang ke rapat. Kenapa kamu hadir?" "Oh. Apakah Tuan Gardner membebaskan saya dari wakil presiden?" Jasper memandang Norman dan bertanya dengan tenang. Ekspresi Norman sedikit berubah. Dia telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Nada bicara Jasper agak berbeda dari biasanya. Dia terlalu konfrontatif. Namun,
Bahkan jika kedua belah pihak merasakan dorongan untuk saling menyingkirkan, Jasper secara resmi masih menjadi wakil presiden cabang. Bahkan jika Norman adalah presiden, dia tidak bisa begitu saja membebaskan Jasper dari posisinya seperti yang dia inginkan. Setelah beberapa pemikiran, Norman mencibir dan berkata, "Jika Anda ingin bergabung, silakan. Tidak ada yang bisa kulakukan jika kau ingin diolok-olok. Orang-orang dewan ini ada di pihak saya dan tidak ada yang bisa Anda ubah bahkan jika Anda memutuskan untuk bergabung dalam rapat. Kamu hanya akan semakin dipermalukan." Ketika dia mendengar itu, Gary adalah orang pertama yang bereaksi dengan tidak sabar. "Jadi saya dipukuli dengan sia-sia, Tuan Gardner?" Pak Heron bertanya dengan tergesa-gesa. Norman memelototi Gary. Tanpa membuat suara lain, dia berbalik dan pergi. Tatapan Gary berkedip saat dia memelototi Henry. Namun, dia tidak berani membuat klaim apapun. Dia bukan orang bodoh yang bekerja dan bertahan di Waterhoof City selama bertahun-tahun, bahkan Norman tidak berani menyinggung Henry, jadi bocah ini harus berasal dari keluarga yang tangguh. Karena itu, Gary memutuskan bahwa dia akan kembali dan mencari latar belakang keluarga Henry sebelum dia membalas dendam. Henry mengejek dan menoleh ke Gary. "Untuk apa kau melihatku? Lihat lagi dan aku akan mencungkil matamu untuk merendam kakiku." Gary memucat karena marah dan berbalik untuk pergi. Kebenciannya terhadap pria itu telah mencapai tingkat yang baru dan dia tidak ingin apa-apa selain membunuh Henry segera. "Kerja bagus," Jasper memberitahu Henry pelan. Henry tersenyum bahagia. Itu selalu menyenangkan bergaul dengan Jasper. Dia bahkan akan dipuji karena tidak menghormati orang. Sekelompok orang segera berjalan ke ruang pertemuan di lantai atas, masing-masing memikirkan hal yang berbeda. Begitu mereka duduk, Norman bertanya kepada Jasper dengan acuh tak acuh. Bab 1135. "Silakan, Jasper. Beritahu kami alasan mengapa Anda begitu bersikeras untuk bergabung dalam pertemuan ini." "Dua hal." Jasper tidak membuang waktu dan mengangkat dua jari. "Yang pertama, saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai wakil presiden." Ekspresi semua orang, termasuk Norman, berubah ketika mereka mendengarnya. Apakah Jasper gila? Mengundurkan diri? Norman memiliki senyum manis di wajahnya setelah keterkejutan berlalu. Jasper telah mengakui kekalahan. Dia pasti kalah besar dalam pertarungannya melawan si Treasures Group, kalau tidak dia tidak akan mengundurkan diri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawanku di cabang lagi. Norman merasa senang. "Haha, kamu akhirnya membuat keputusan yang cerdas," cibir Norman. "Hidupmu di sini di cabang akan mengerikan jika kamu tidak mengundurkan diri." Lisa bahkan lebih senang. Dia merasa seperti berada di Cloud 9. "Apakah kamu melihat ini, Ben?" Jasper mengaku kalah. "Ini hanyalah permulaan. Aku akan membantumu membunuhnya perlahan. Aku akan membuatnya menyesal." Sementara itu, Jasper bertindak seolah-olah dia tidak menyadari reaksi orang lain serta kata-kata Norman. "Kedua, saya membubarkan cabang Waterhoof City dari Kamar Dagang Haddock. Mulai hari ini dan seterusnya, Kamar Dagang Haddock tidak akan ada lagi di Waterhoof City." Jika pengumuman pertama Jasper adalah petasan yang tak terduga, maka pernyataan keduanya adalah ledakan besar itu sendiri. Semua orang tercengang. Gary membelalakkan matanya tak percaya, meskipun pikirannya sebelumnya disibukkan dengan pemikiran tentang bagaimana dia akan membalas dendam pada Jasper dan Henry. Norman membanting telapak tangannya ke meja dan berdiri dengan marah. Dia meraung pada Jasper, "Omong kosong apa itu, Jasper? Apa yang kamu teriakan?" Sementara suara telapak tangan Norman membentur meja dan teriakannya masih bergema di seluruh ruangan, Henry meninggikan suaranya dan menguasainya. Suaranya bahkan lebih keras dari Norman. Semua orang di ruangan itu merasakan telinga mereka berdenging. Mereka dikejutkan oleh teriakan Henry. "Kau mencoba menakutiku atau apa?" Henry memelototi Norman, wajah Norman pucat dan terengah-engah. Henry menyeringai,
menunjukkan senyumnya yang arogan dan jahat. Bicaralah dengan normal dan berhentilah berteriak. Anda berpikir hanya karena Anda lantang bahwa Anda entah bagaimana lebih kuat. Jika itu masalahnya, daripada berteriak, mengapa kalian semua tidak membawa mikrofon? Norman merasakan amarah mendidih dalam dirinya. Pada saat itu, dia benar-benar ingin melepaskan semua hambatan dan mencabik-cabik Jasper dan Henry. Tetap saja, ini tidak lebih dari sebuah dorongan. Norman tidak berani melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai keinginannya. Norman memelototi Jasper dengan dingin. Kau pasti sudah gila, Jasper. Siapa kamu untuk membubarkan cabang? Iya. Ekspresi Jasper tenang saat dia menatap Norman dengan tatapan kasihan. Norman terpana oleh tatapan Jasper dan dia langsung mengamuk. Kenapa kau menatapku seperti itu? Jasper tersenyum dan menjawab, saya hanya menganggap histeria Anda menarik, Tuan Gardner. Tapi saya bertanya-tanya, berapa lama Anda bisa memegang gelar presiden Anda? Ini akan menjadi terakhir kalinya Anda menjadi histeris, jadi saya telah memutuskan bahwa saya akan membiarkan Anda melampiaskan. Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya di masa depan. Kata-kata Jasper menusuk hati Norman seperti pisau. Meskipun demikian, kemarahan yang ekstrim benar-benar berhasil menenangkan Norman sedikit. Dia menatap Jasper dan tiba-tiba mulai tertawa. Dulu kupikir kau hanya sombong, Jasper. Tapi sepertinya sekarang kamu juga gila. Kamu bilang kamu ingin membubarkan cabang. Kemudian berdoa, beritahu bagaimana Anda akan melakukan hal seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Anda pikir hanya sepatah kata dari Anda yang diperlukan untuk membubarkan cabang. Saat itu, Gary juga menyela dengan beberapa tingkat kesulitan. Pria itu memegang handuk di atas luka di wajahnya saat dia menimpali, tepat. Kamu pikir kamu siapa? Tuhan, apa yang membuatmu berpikir kami akan membubarkan cabang hanya karena kamu memintanya? Jasper menjawab dengan tenang, tentu saja, cabang kota Waterhoof Kamar Dagang Hadok tidak akan bubar begitu saja karena saya yang memintanya. Tapi bagaimana jika Kamar Dagang Theo ada di pihakku juga? Semua orang tercengang ketika mereka mendengarnya. Mereka menoleh untuk melihat Dudley secara naluriah, yang belum mengatakan apa-apa selama ini. Dudley saat ini tanpa ekspresi, tetapi kedutan di sudut mulutnya mengungkapkan betapa gelisahnya dia. Dudley tidak membantah klaim Jasper. Ini sangat kontras dengan pertemuan mereka yang lain. Sudah diketahui secara luas bahwa Dudley dan Jasper adalah musuh bebuyutan. Norman merasa jantungnya berdetak kencang. Dia langsung cerah. Norman akhirnya mengerti firasat buruk yang dia rasakan hari ini. Sepanjang waktu dia merasa seperti ada bahaya yang akan datang di sekitar sudut. Namun, dia tidak mengerti mengapa keluarga Ball dan Jasper akan bekerja sama. Lisa adalah yang pertama bereaksi. Omong kosong Jasper, kan, Tuan Ball. Dia berkata bahwa Kamar Dagang Theo Anda akan membantunya membubarkan cabang Waterhoof City dari Kamar Hadok. Benarkah? Katakan sesuatu, Tuan Ball. Duduk di samping Dudley, Lisa mengulurkan tangan untuk menarik lengan bajunya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dudley melirik Lisa. Tatapannya benar-benar tanpa kehangatan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan semacam rasa jijik yang berbisa. Lisa tercengang. Bab 1136. Ini bukan cara Dudley memandangnya sebelumnya. Tatapannya dulu dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan, seperti dia ingin menelanjanginya di tempat. Ini adalah pertama kalinya Lisa melihat pria dengan tatapan tajam di matanya. Seolah-olah Dudley sedang melihat sepotong daging busuk, bukannya keindahan yang diinginkan. Cukup. Dudley melepaskan tangan Lisa dan berkata dengan dingin, kamu dan ayahmu memperlakukanku seperti aku bodoh. Seperti aku alat untuk menyingkirkan Jasper. Apa aku terlihat seperti orang bodoh bagimu? Kamu merayuku berkali-kali, namun kamu terus menahan diri untuk tidak tidur denganku. Sekarang aku benar-benar kesal.
Dudley mengabaikan wajah pucat tragis Lisa dan menoleh ke Norman untuk melanjutkan dengan tenang. Bapak, Gardner, Jasper, dan ayahku telah memutuskan untuk bekerja sama. Jika cabang Waterhoof City memilih untuk tidak bubar, maka kamar dagang Theo akan melakukan segala yang kami bisa untuk menahan kekuatan cabang Waterhoof City dari kamar dagang Haddock. Selama kamu adalah anggota cabang Waterhoof City atau anggota kamar dengan properti di Waterhoof City, maka kamu akan menjadi musuh bersama JW dan kamar dagang Theo. Jasper memandang Norman dan 3 anggota dewan lainnya yang ketakutan saat dia berbicara. Di bawah blokade dan serangan seperti itu, saya bertanya-tanya berapa lama cabang Waterhoof City dapat bertahan. Norman merasa seperti akan jatuh ketika mendengar pria itu. Dia merasa pusing. Ashley melihat ekspresi tenang Jasper. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Norman merasa tercekik. Tidak mungkin. Apakah Anda tidak takut dengan balas dendam Tuan Tua Hurlbut? Atau kemarahan para pebisnis Haddock dari seluruh negeri? Aku bisa memberimu waktu untuk menghubungi Gale jika kamu mau. Jasper memiliki senyum main-main di wajahnya. Tanyakan apa yang dia pikirkan. Norman menggigil. Keyakinan Jasper membawa kemungkinan yang menakutkan ke dalam pikirannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sendiri, dan bahkan seluruh cabang Waterhoof City, mungkin sudah menjadi pion yang dibuang. Tapi tidak mungkin. Kamar dagang Haddock sangat besar. Tuan Tua Hurlbut sangat kuat. Bagaimana dia bisa menyerah pada Jasper? Dengan ekspresi sangat tidak percaya, Norman tidak ragu-ragu dan segera menghubungi Gale. Mengingat identitas Norman saat ini, dia tidak memiliki kontak langsung Gale dan hanya bisa memanggil asisten pria itu. Namun, orang di ujung telepon hanya mengatakan kepadanya, dengan nada dingin, bahwa tuan tua itu telah pergi untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan bahwa dia tidak akan menerima panggilan dari siapapun untuk saat ini. Norman merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika mendengar ini. Norman, yang beberapa saat lagi akan pingsan, menjatuhkan diri ke kursinya dengan bunyi yang keras. Wajah pucat, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, ekspresinya sudah memberitahu semua orang bahwa itu benar-benar berakhir untuk cabang Waterhoof City. Apa? Tidak mungkin. Ekspresi Gary sangat menyedihkan. Semua karena bocah kecil ini. Gary meraung, menunjuk Jasper, dia hanya sedikit bajingan. Seberapa kuat dia? Cabang Waterhoof City kami telah berdiri di sini selama lebih dari 1 dekade. Secara harfiah, salah satu bisnis kami dapat menghancurkannya. Siapa dia untuk membubarkan kita? Pada saat itu, Jasper telah mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Norman di atas meja rapat. Bab 1137. Tolong tanda tangani deskripsi pembubaran sukarela untuk organisasi non-pemerintah ini, Tuan Gardner, kata Jasper dengan tenang. Kami tidak bisa menandatangani itu, Tuan Gardner. Gary berteriak, merasa panik. 2 anggota dewan lainnya terkejut, tetapi mereka lebih rasional daripada Gary. Jika bahkan Gale meninggalkan mereka, maka Norman tidak akan bisa menangkis serangan dari Jasper dan kamar dagang Theo untuk waktu yang lama. Yang terpenting, tidak banyak orang di dalam cabang yang mau berdiri di samping Norman dan melawan Jasper dan kamar dagang Theo. Pada saat ini, tangan Norman gemetar ketika pria itu tampaknya telah kembali ke dunia nyata. Dia memelototi Jasper dan Dudley dengan mata merah. Aku hanya ingin tahu satu hal. Bagaimana kalian berdua akhirnya bekerja bersama? Norman memeras otaknya untuk mencari petunjuk tetapi muncul dengan tangan kosong. Dia tidak mengerti bagaimana duo Jasper dan Ball memutuskan untuk bekerja sama bukan ketika mereka seharusnya bertarung sampai mati. Semua orang di cabang Waterhoof City percaya bahwa Jasper telah kehilangan sejumlah besar uang dari harga saham Citrea Sures Group pada hari itu, termasuk dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa Jasper seharusnya mencoba menebus kerugiannya dan menargetkan Citrea Sures Group sebagai gantinya. Itulah mengapa Norman dan Gary begitu riang sebelum ini. Meskipun demikian,
Jasper dan Dudley tiba-tiba berdiri bersama pada saat ini, menyebabkan Norman sangat sedih. Untuk bertahan hidup, si Treasures Group membuat pilihan yang paling menguntungkan. Balasan Jasper membuat mata Norman langsung melebar. Maksud kamu apa? Norman berteriak serak. Jasper tersenyum tetapi tidak berniat menjelaskan terlalu banyak kepada Norman. Maukah Anda menandatangani, Tuan Gardner? Aku tidak punya banyak waktu. Norman mengatupkan rahangnya setelah mendengar Jasper mengatakan ini. Dia melirik deskripsi pembubaran sukarela di depannya saat tubuhnya bergetar. Meskipun kamar dagang hanyalah sebuah organisasi longgar yang tidak memiliki banyak kekuatan, itu adalah simbolis bagi para anggotanya. Bagi Norman dan yang lainnya, itu melambangkan bahwa mereka adalah perwakilan dari Haddock. Bagi kamar dagang Haddock, itu melambangkan status dan pengaruh mereka di Waterhoof City. Mereka akan kehilangan segalanya begitu cabang ini bubar. Norman tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia menandatangani pernyataan itu, tetapi dia sangat sadar bahwa jika dia tidak menandatangani, Jasper dan kamar dagang teh akan menyerang propertinya terlebih dahulu. Mengambil napas dalam-dalam, Norman dengan gemetar mengambil pena untuk menandatangani surat-surat. Ayah! Lisa berteriak panik. Kami tidak bisa menandatanganinya. Apa yang tersisa dari kita jika kita melakukannya? Kamar dagang Haddock tidak akan pernah mengenali kita lagi dan kita akan berakhir seperti anjing liar. Lisa meratap. Norman merasa dirinya berusia 1 dekade ketika menjawab dengan tenang, tetapi jika kita tidak menandatangani, kita akan terlalu mati untuk disebut seekor anjing. Norman menatap Jasper dengan dingin dan bertanya, benar, Tuan Lyne. Ekspresi Jasper tenang. Dia tidak setuju atau tidak setuju. Pada akhirnya, Norman menarik napas dalam-dalam dan meraih pena. Kemudian, dia menandatangani surat pembubaran dengan satu pukulan. Pria itu bangkit dari tempat duduknya dan melemparkan kertas itu ke atas meja di depan Jasper. Dia berteriak dengan dingin, baiklah, kamu menang. Pemandangan di depan mereka membuat 3 orang dewan, termasuk Gary, putus asa. Mereka menatap kertas pembubaran di depan Jasper. Jasper mengambil dokumen itu dan tersenyum. Presiden Gardner, oh, tunggu, Anda bukan presiden lagi. Pak Gardner, kalau begitu, saya melihat bahwa Anda membuat keputusan yang cerdas, Ten. Gardner, kalau begitu, Tuan Ball, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Sudut bibir Norman berkedut saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Dudley. Lisa juga melihat ke atas dengan kebencian total di matanya saat dia mendidih. Perjanjian apa lagi yang kamu dan Jasper miliki, Dudley? Anda mungkin juga mengatakannya sekarang juga. Dudley menjawab dengan dingin, mulai saat ini, si Treasures Group dan semua pebisnis dari Theo tidak akan menjalin kemitraan dengan keluarga Gardner. Semua perjanjian kerja sebelumnya akan segera dibatalkan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.